Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 146, Victoria masuk dalam pencarian panas. Victoria mengangguk dan buru-buru menelepon orang itu kembali. Ia juga mengaktifkan mode pengeras suara. Dia tahu bahwa pernikahan terakhir Jordan berakhir karena Hailey telah mengkhianatinya dan berbohong kepadanya. Umumnya, laki-laki yang pernah disakiti dengan cara seperti itu cenderung lebih curiga terhadap calon pasangannya. Victoria menyalakan pengeras suara karena ia ingin memberitahu Jordan bahwa ia tidak menyembunyikan apapun. Ia ingin menunjukkan kepadanya bahwa ia dapat menelepon siapapun secara terbuka di hadapannya karena ia tidak akan pernah berbohong kepadanya. Jordan dapat melihat tujuan tindakan Victoria dan lebih menghargai kejujurannya. "Hei, Vincent, kenapa kau meneleponku pagi-pagi begini?" Victoria berkata ke mikrofon teleponnya. "Ah, sesuatu yang buruk terjadi, Nona Clarke." Vincent, yang berada di seberang telepon, tampak sangat cemas. Victoria menatap Jordan sebelum bertanya, "Ada apa?" Vincent berkata, "Berita kontroversial tentang Anda kini diberitakan di seluruh media. Kabarnya, Presiden S Corporation, Victoria Clarke, adalah seorang sosialita lokal terkenal di Orlando yang menjalin hubungan dengan banyak bos besar yang sudah menikah. Ada juga banyak foto vulgar yang dilampirkan pada berita tersebut, dan nama Anda kini menjadi pencarian yang sedang tren di Twitter. Ah, harga saham S Corporation diperkirakan akan anjlok setelah pasar dibuka nanti." Kehidupan pribadi presiden perusahaan terbuka pasti memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap harga saham perusahaan tersebut. Sebelumnya, sudah banyak kejadian serupa, dan tiap paparannya akan menyebabkan harga saham perusahaan turun paling sedikit 5%. Jordan mengerutkan kening. Ia segera mengeluarkan ponselnya, masuk ke Twitter, dan memeriksa daftar pencarian yang sedang tren, hanya untuk menemukan bahwa sebuah topik memang sedang tren dengan judul Presiden S Corporation yang menawan memiliki kehidupan pribadi yang tidak menyenangkan. Jordan sangat frustrasi melihat kata-kata itu karena Victoria adalah wanitanya. Namun, ia difitnah karena memiliki kehidupan pribadi yang tidak mengenakan, dan bahkan menjadi topik yang sedang tren di internet. Dengan demikian, orang-orang di seluruh negeri pasti akan secara keliru berasumsi bahwa itu benar. Setelah mengetuk beberapa tweet yang sedang tren, dia melihat memang banyak foto Victoria sedang mengobrol dengan beberapa petinggi Orlando, yang sangat ambigu. "Sial, foto-foto ini sudah disunting secara digital. Saya bertemu dengan para bos ini di tempat umum, dan ada orang lain di sekitar kami saat itu." Victoria melirik foto-foto itu dan segera menyadari bahwa dirinya telah diserang dengan jahat. Vincent berkata, "Nona Clarke, cepatlah datang ke perusahaan. Kita perlu mengadakan rapat dewan direksi segera untuk membahas masalah ini." Victoria berkata, "Baiklah, aku akan pergi sekarang." Setelah Victoria menutup telepon, Jordan memegang tangannya dan berkata, "Maaf, Victoria, masalah ini mungkin ulah Chayden Huxley." Victoria selalu menjadi tipe orang yang tidak membiarkan hal buruk terjadi dan tidak akan menyinggung siapapun. Jordan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa pastilah Chayden yang telah menggunakan tipu daya yang tidak bermoral dan kotor untuk menyerang S Corporation. Jordan merasa sangat bersalah karena Chayden menyakiti Victoria untuk membalas dendam padanya. Victoria tersenyum dan berkata, "Karena aku milikmu sekarang, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Pokoknya, saya, Victoria Clarke, terbuka dan jujur. Hati nurani saya bersih, dan mereka tidak punya apa-apa terhadap saya, jadi saya tidak takut difitnah oleh mereka." Jordan mengangguk. Ia tahu bahwa Victoria benar-benar mampu menangani masalah ini dengan baik. "Sebaiknya kau cepat-cepat berangkat. Apa kau butuh aku mengantarmu ke sana?" tanya Jordan. Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Malam ini melelahkan bagimu. Sebaiknya kau istirahat di rumah, namun, aku ingin sarapan denganmu sebelum aku pergi." "Sarapan? Bukankah Vincent bilang rapat dewan akan segera diadakan?" Jordan ingat bahwa Victoria selalu berkomitmen pada pekerjaannya. Kadang-kadang dia bisa seharian tidak makan. Karena itu, dia heran mengapa Victoria ingin sarapan sekarang. Sedikit malu, Victoria berkata, "Kamu seharusnya tahu apa maksudku." Melihat ekspresi malu-malu Victoria, Jordan menyadari apa yang disiratkannya. Ia berkata, "Oh, aku mengerti. Ayo sarapan dulu sebelum kau pergi." Sebelum menjalin keintiman satu sama lain, beberapa pasangan jatuh cinta dan berpacaran dalam jangka waktu lama, menjalani kencan yang tak terhitung jumlahnya, dan menonton film yang tak terhitung jumlahnya bersama. Di sisi lain, beberapa orang lebih suka tidur bersama sebelum memutuskan apakah mereka ingin menjalin hubungan eksklusif atau tidak. Saat sepasang kekasih memutuskan untuk berkencan secara eksklusif, mereka biasanya akan sarapan bersama untuk menandai dimulainya hubungan mereka, H+P. Jadi, sarapan hari ini sangat penting bagi Victoria dan Jordan. Sarapan bersama Jordan akan membuat Victoria merasa tenang. Jika tidak, Victoria mungkin mengira apa yang mereka lakukan tadi malam adalah hubungan sesaat.
Jordan juga dengan tulus memperlakukan Victoria sebagai pacarnya, jadi dia bersedia sarapan bersamanya. Aku akan membuatkanmu sarapan. Aku sudah menjadi ibu rumah tangga selama 3 tahun terakhir, kata Jordan sambil tersenyum. Namun, saat ia sampai di dapur, Victoria menghentikannya. Aku bukan anak manja yang mengidap sindrom putri seperti Hailey. Aku tidak butuh kamu memanjakanku seperti itu atau memasak untukku. Biar aku yang membuat sarapan. Victoria membuat burrito daging sapi dengan kentang goreng dan tomat dan menuangkan 2 gelas susu. Karena saya sedang terburu-buru hari ini, saya menyiapkan sesuatu yang santai. Cukuplah dengan itu. Saya akan menyiapkan hidangan lezat untuk Anda besok. Setelah menyiapkan sarapan, Victoria mandi, memakai riasan tipis, dan tersenyum manis pada Jordan. Jordan merasa seperti berada di awan 9 saat ini. Dia memiliki pacar yang sangat cantik yang bahkan secara pribadi membuat sarapan untuknya. Dia sekarang menjadi presiden sebuah perusahaan terbuka. Hailey benar-benar beda dengan dia. Setelah menggigit beberapa suap makanan, dia menegaskan hubungan eksklusifnya dengan Jordan dan berdiri dengan gembira untuk pergi. Ini kuncinya. Nanti aku kirim pinnya lewat SMS. Bawa barang-barangmu ke sini. Tinggallah bersamaku. Victoria menyerahkan kunci rumahnya kepada Jordan. Jordan merasa bahwa ia akan kembali menjalani hidupnya sebagai suami yang tinggal serumah dengannya. Sebelumnya ia pernah tinggal di rumah Hailey, dan sekarang, ia akan tinggal bersama Victoria lagi. Tentu. Jordan mengambil kunci itu dan tiba-tiba teringat, jangan lupa minum pil kontrasepsi darurat. Victoria telah menjauhkan diri dari tidur dengan pria dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia tidak punya pil semacam itu di rumah karena dia tidak pernah harus menggunakannya. Ketika Victoria mengingat kejadian semalam, dia tersenyum bahagia dan berkata, baiklah, selamat tinggal. Victoria mencium Jordan dan kemudian pergi dengan gembira. Begitu Victoria turun ke bawah dan masuk ke dalam porsenya, ia diliputi kegembiraan. Sudah 7 tahun berlalu, dan akhirnya aku berhasil mengatasi trauma emosionalku. Akhirnya aku berkencan dengan seseorang sekarang. Aku punya pacar. Victoria senang sekali karena dia telah menjadi pacar Jordan. Meskipun Jordan telah diusir dari keluarganya, dia masih tampan, berbakat, bugar, berpengetahuan luas, santun, dan memiliki kepribadian yang baik. Dia jelas layak untuk Victoria. Victoria menyalakan mobil dan menyalakan radio. Ia menyetel stasiun radio yang sering ia dengarkan. Irama lagu ceria yang sedang mengudara saat ini sesuai dengan suasana hati Victoria saat itu. Meski kini ia menjadi buah bibir masyarakat karena dicap sebagai jalang dan perempuan jalang, serta menjadi sasaran umpatan dari banyak netizen, ia tetap menyetir dengan riang, sama sekali tak terganggu dengan kontroversi yang tengah terjadi di sekitarnya saat itu. Dia tahu bahwa masa depannya berbahaya, tetapi dia juga tahu bahwa Jordan akan ada untuknya.